Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali menjelang sahur dan hari-hari menjelang Idul Fitri, kita bertemu dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Kiai, kenapa setiap menjelang Idul Fitri malam harinya itu kita semua takbiran? Itu bahkan perayaan di mana-mana, pesta obor, keliling kampung, karnaval, itu tradisi yang sangat mengembirakan menjelang Idul Fitri. Dan takbiran, istilahnya takbiran mengumandangkan keagungan Allah Akbar. Dalam Asmaul Husna ada apa di dalam lafaz-lafaz takbir itu? Jadi ada kata-kata al-mutakabbir, ada al-kabir, yang maha agung. Akbar. Akbar diambil dari akbar. Nah, kabir, al-kabir dan al-mutakabbir. Nah, jadi memang hari raya ini kan dikatakan Aid atau hari kemenangan, hari kemerdekaan. Makanya di situ ya namanya kemenangan harus diekspresikan dengan kebahagiaan, dengan kebersamaan, dengan ekspresi yang menunjukkan kita ini bersyukur. Nah, makanya lafaz-lafaz dan takbir itu isinya adalah mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Allah taala. Karena ini adalah bagian nikmat yang luar biasa yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Makanya dikatakan fitrah itu kan kembali suci. Kembali kepada fitrah kita. Maka ada sebuah hadis mengatakan kullu maulidin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidani au yunasyirani au yumajjisani. Semua manusia itu sebenarnya dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, cuma kemudian orang tuanya lah yang kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ketika hari raya, makanya kita namakan Idul Fitri, hari kembali kepada fitrah, hari kepada kemenangan. Siapa yang memberikan kemenangan? Siapa yang memberikan kesucian? Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur itulah lalu kita mentakbirkan mengekspresikan, memuja kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kabir. Akbar itu kabir, kebesaran. Jadi memuja kebesaran Allah. Apa makna kebesaran dan keagungan Akbar, Allah taala? Kabir. Jadi sifat al-mutakabir al-kabir itu bahkan sifat yang memang privat, monopoli hanya untuk Allah Ta'ala. Makanya tidak boleh ada makhluk kok ikut-ikutan kepingin memiliki sifat mutakabir. Kabir nggak boleh, bahkan bahaya. Salah satu contohnya kayak iblis itu kan kenapa kemudian mal'un dilaknat Allah Ta'ala kan karena dia aba wastakbaro. Dia tidak mau diperintah untuk menghormati Nabi Adam wastakbaro dan dia merasa agung, lebih besar karena dia merasa diciptakan lebih dahulu, dia merasa telah beribadah ratusan tahun bahkan, sementara Nabi Adam baru diciptakan. Makanya di dalam hari raya itu lantunan-lantunan yang kita sampaikan adalah isinya memuji keagungan Allah dan kemudian ada pujian ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd, dan hanya bagi Allah semua pujian, segala pujian itu. Walil malaikati dija'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu, yang kemudian dima'a wa nahnu nuqaddisuka wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Itu yang malaikat yang jawab. Tapi ketika iblis yang diminta dia tidak mau, kemudian diceritakan Allah itu yang makhluk saya itu aba wastakbaro. Wastakbaro. Enggak mau diperintah untuk hormat Nabi Adam wastakbaro dan merasa lebih agung. Nah, iblis itu merasa lebih besar, lebih agung dari manusia. Maka Allah tidak Allah marah kepada dan melaknat kepada iblis dan katakan mengvonis bahwa iblis ini akan selamanya menjadi penghuni neraka. Itu karena kesombongannya. Yang berhak untuk dalam tanda kutip sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk punya keagungan itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian saya ingin mengulas juga terkait dengan masalah fikih ya dalam takbir. Jadi kalau dalam fikih itu ada istilah takbir muqayyad, ada istilah takbir mursal. Takbir muqayyad itu apa? Takbir yang dibaca ketika setelah selesai sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau takbir mursal itu yang kita baca di semua tempat, semua momentum. Kalau dalam Idul Fitri ini nggak begitu ada banyak perbedaan. Karena Idul Fitri ini kan sunnahnya kita membaca takbir itu sejak maghrib ya. Begitu masuk maghrib, huruf, kita disunahkan membaca takbir sampai besok ketika kita sholat Idul Fitri. Nah, yang kita baca setiap selesai sholat, makanya kita selesai sholat maghrib di malam Idul Fitri juga disunatkan baca takbir. Umpamanya sholat sunat, setelah sholat sunat juga takbir. Nah yang kita itu namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu yang terbatas setelah sholat. Kalau kemudian kita di antara jeda maghrib isya kan juga banyak takbiran di masjid-masjid. Dan kita keliling pakai obor, semalam juga takbiran terus, itu namanya takbir mursal, takbir yang bebas. Nah, yang nanti agak kelihatan berbeda itu ketika di Idul Adha. Nah, Idul Adha ini takbir muqayyadnya itu dimulai dari subuh tanggal 9 hari Arafah, setelah subuh sampai nanti habis asar tanggal 13 Dzulhijjah atau hari akhir dari Ayyamit Tasyrik. Nah, itu sampai ba'da asar. Tapi kalau takbir mursalnya itu mulai maghrib malam tanggal 10 sampai juga sholat Id. Sholat Idul Adha. Ini agak terlihat perbedaannya kalau di dalam Idul Adha. Kalau Idul Fitri antara takbir muqayyad mursal tidak begitu ada perbedaan. Ya, karena memang langsung dari maghrib sampai sholat Id. Jadi membaca takbir yang kita sebut dengan tradisi takbiran. Takbiran. Ya. Memuja kebesaran Allah menjelang sholat Id. Sejak maghrib sampai sholat Id adalah sunnah. Sunnah yang merupakan bagian dari pengagungan kebesaran Allah sebagai rasa syukur juga atas kenikmatan yang diberikan selama Ramadan dan mengagungkan dalam rangka menyambut Idul Fitri, kembali ke hari yang penuh kesucian. Tetaplah bersama saya dan Bobby dibina, dibimbing oleh Al Mukarram Kiai Haji Abdus Salam Shokib Bisri. Tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, kembali bersama saya dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Bagaimana ini Kiai? Kalau takbiran menjelang Idul Fitri, mengagungkan kebesaran Allah, kemudian membaca takbir di dalam menyambut hari yang penuh kesucian itu, ini antara makna kesunatan dan tradisi ini menyatu dengan sangat baik di tanah air kita. Kita patut bersyukur. Paling nikmat jadi bangsa kita itu adalah bergabungnya syariat dan tradisi. Bagaimana ini? Ya, jadi memang luar biasa bangsa kita ini ya. Yaitu juga jasa dari para pahlawan, para ulama-ulama kita sejak Wali Songo yang tidak membenturkan antara budaya dengan agama, tapi bahkan menjadikan budaya sebagai instrumen untuk memperkuat keberadaan agama. Termasuk mudik ini kan menjadi budaya yang luar biasa di Indonesia ini dan juga memberikan efek yang sangat luas ya, efek ekonomi dan seterusnya. Dan itu sebenarnya 32 triliun efek ekonominya. Luar biasa ya. Mudik itu berdampak pada pertumbuhan dan pembelanjaan itu sekitar 32 triliun. Ya, itu tradisi yang sesuai dengan agama dan memberikan efek ekonomi. Itu kan sebuah nikmat yang sempurna, katakan begitu. Nah, mudik ini sebenarnya kalau ya dalam tradisi Islam dikatakan silaturahim lah. Dan juga sebuah momentum bagaimana dalam hari-hari yang membahagiakan ini, kita ini juga tidak hanya berterima kasih kepada Allah dengan lantunan takbir, tapi juga kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita,
menjalin silaturahim. Katakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudik ini kan kalau kita masih punya orang tua, maka di situ kita menyambung silaturahim dengan orang tua. Kalaupun orang tua kita sudah tidak ada, kita ini kan masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Jadi Kanjeng Nabi pernah ditanya, kalau orang tua saya sudah wafat, apakah masih ada kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua? Kanjeng dijawab, ada 4 hal. Pertama adalah as-sholatu alaihima wal istighfaru lahuma, mendoakan, memintakan ampunan kepada orang tua. Dan yang kedua adalah wa infadu ahdihima, menunaikan cita-cita orang tua yang mungkin belum terlaksana di masa hidupnya. Wa ikramu sadiqihima, kemudian memuliakan teman-temannya orang tua. Kemudian wa silaturahimil lati la rahimalaka illa minhuma illa min kibalihima, menyambung silaturahim kepada orang-orang yang punya hubungan saudara yang tidak akan terjadi tanpa orang tua. Nah, ini ketika orang tua kita sudah tidak ada, maka kita punya kewajiban untuk terus bersilaturahim dengan keluarganya orang tua kita, Pak D kita, Pak Lek kita, Bule kita, baik itu orang tua laki-laki maupun perempuan. Dan ini bisa terjaga dengan mudik ini. Apalagi kalau dari orang-orang yang melakukan urbanisasi yang jauh-jauh ya, mungkin dari Jakarta pulang ke luar Jawa, atau bahkan dari luar negeri, dia kerja kemudian pada saat hari raya pulang. Nah, ini sebuah momentum yang saya kira satu nafas dengan perintah syariat untuk menjaga silaturahim. Bahkan kita ini diperintah untuk apa? Mengurus nasab kita, tapi tujuannya bukan untuk memamerkan nasab loh ya. Tujuannya untuk apa? Menjaga silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab-nasab kamu, tujuannya untuk apa? Ma tasluna bihi arhamakum. Untuk kamu bisa menyambung silaturahim. Pelajarilah nasab-nasab kamu, keturunan mana kamu, kira-kira gitu. Nasab itu keturunan. Ya. Keturunanmu pelajari agar bisa menyambung Silaturahim. Luar biasa, tradisi dan syariat itu menjadi Menyatu. praktek menyatu. Dalam semua aspek luar biasa. Luar biasa. Bangsa Indonesia ini kaya betul. Ramadan, syariat dan tradisi gabung. Mulai dari bukber, istilah bukber, tadarus, itu nggak ada semua, itu adanya di Indonesia itu. Bukber, tadarus, yatiman apa lagi? Ya. Patrol, kemudian berbagi yang lainnya yang itu betul-betul khas Indonesia. Salah satu gunanya mudik untuk kembali ke rahim ibu kita dalam kerangka menyempurnakan kesucian kita. Itu dampaknya bukan saja kenikmatan, tapi dampaknya juga ekonomi, dampaknya juga umur karena silaturahmi, panjang umur. Karena itu mudiklah kita selagi kita punya kesempatan dan waktu, kesempatan untuk berbagi di dalam silaturahmi itu. Karena itu pemerintah juga mentaati perintah tradisi ini dengan mencari diskon sebanyak-banyaknya. Banyak yang akan diberikan, tiket diskon, belanja diskon, kemudian tol diskon. Banyak diskon-diskon yang telah diputuskan oleh pemerintah dalam menyambut Idul Fitri ini, dan juga THR wajib hukumnya. Mana ada negara seperti Indonesia yang mewajibkan THR bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu kan? Nah, kamu di THR-in siapa kamu? Berharap dari antum. Para pemirsa, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gimana, Bob? Nah, iya Gus. Tadi kan bahas tentang budaya, Kiai. Di mana budaya tadi kayak mudik itu untuk menyambung silaturahmi itu budaya baik. Tapi ternyata di Indonesia itu banyak sekali ketika mau Lebaran, Idul Fitri, malah pakai baju baru adalah sebuah kewajiban gitu. Sarung adalah sebuah kewajiban. Dan THR sebuah kewajiban juga. Mungkin itu bagus kalau THR, tapi ada kadang
Ada kadang gitu yang terlalu berharap dengan THR gitu, sehingga kalau kita nggak ngasih THR dianggap pelit nih gitu. Nah, itu hukumnya gimana kayak dari yang harus pakai baju baru dan THR yang terlalu diharapkan gitu, padahal nggak wajib. Terlalu diharapkan apa terlalu dipaksakan? Dipaksakan juga bisa. Ya. Jadi begini kalau menurut saya ya, apa namanya, tradisi pakai baju baru itu ya baik, karena itu kan ekspresi rasa syukur kita, ekspresi kemenangan lah katakan yang bisa kita lakukan secara dohir. Walaupun kadang-kadang kita abai dengan substansinya. Apa sih substansi hari raya ini yang harus kita dapatkan? Tadi seperti kita bahas sebelumnya bahwa ada hari fitri, hari kesucian. Makanya kemudian ada tradisi mudik itu penting, karena kesucian ini kita sebagai manusia ini kan sejak dalam berkomunikasi itu kan ada vertikal horizontal ya. Vertikal kita berinteraksi dengan apa namanya Allah Ta'ala ya, kemudian kita berinteraksi dengan manusia. Kalau kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala itu agak mudah. Akhirnya agak mudah itu kalau kita teledor, itu yang penting kita benar-benar taubat, baca istighfar yang banyak. Kalau kita abai terhadap kewajiban ya tinggal ngondoi, itu sudah beres katanya begitu. Tapi kalau hak kita kepada manusia, hak agami istilahnya, itu kan tidak akan bisa selesai tanpa kita benar-benar minta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Makanya itu salah satu juga pentingnya mudik. Kita tentu pernah berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita di rumah, dengan guru-guru kita, mungkin kita pernah salah kepada beliau-beliau, sehingga penting bagi kita untuk meminta maaf. Nah, sehingga kefitrian ini bisa kita benar-benar peroleh. Fitri, kita bebas dari beban dosa kepada Allah, kita juga bebas suci dari beban dosa kita kepada sesama manusia. Nah, makanya kalau dalam pesantren itu ada makalah-makalah yang disampaikan oleh para ulama ya, bahwa laisal id liman labisal jadid bal liman ta'atuh tazid. Hari raya sesungguhnya itu bukan diperoleh oleh orang-orang yang berpakaian baru, berbaju baru, tapi sesungguhnya hari raya itu milik orang-orang yang ta'atuh tazid, taatnya itu bertambah. Walasal id liman tajammala wa tazayyana bil malbusi wal markub bal liman hufirat lahu dzunub. Bahwa hari raya itu bukan untuk mereka yang punya mobil baru, punya kendaraan baru, tapi hari raya sesungguhnya didapatkan orang-orang yang dimaafkan atau diampuni dosa-dosanya. Nah, sehingga alangkah baiknya ketika kita ini menjalani raya ini juga benar-benar konsentrasi fokus bagaimana kita benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga taat kita semakin bertambah. Dan yang lebih penting dari itu adalah apa? Istiqomah. Ini yang sungguh berat tapi istimewa istiqomah itu. Apa yang sudah kita lakukan di Ramadan ini tidak berhenti dengan selesainya Ramadan. Karena ini yang biasanya menjadi penyakit kita. Ramadan kita habis sholat, terus malam terawih, witir. Nah, ketika Ramadan selesai, witirnya ikut selesai, derisnya ikut selesai, bahkan Qur'annya ditaruh di atas lemari, dibuka lagi Ramadan yang akan datang. Nah, sudah banyak apa sawangnya kalau bahasa Jawa itu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Jadi setelah nanti raya, keistiqomahan ini harus benar-benar menjadi nafas kita. Nah, kira-kira gitu. Ya, bagaimana agar kita menjaga ritme ibadah selama Ramadan menjadi ritme yang terus-menerus di luar Ramadan sampai kepada ketemu Ramadan lagi. Pada dasarnya hikmah dari bulan suci Ramadan yang berlipat ganda itu adalah agar selama sebulan terlatih terus dalam tradisi rutin dan disiplin rutin untuk dilaksanakan di hari-hari setelah Ramadan. Karena itu memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai sarana latihan kan sebetulnya. Training untuk persiapan 11 bulan yang akan datang. Saya jadi teringat menjelang Idul Fitri soal pakaian baru tadi itu. Pada satu ketika anak-anak pada berpakaian baru, ada satu anak yang tidak bisa berpakaian baru nangis, kemudian Nabi keluar melihat, kenapa kamu menangis? Anak ini menjawab,
Saya sedih karena semua orang bahagia dengan baju baru, sementara saya gak punya bapak. Yang bapak saya itu meninggal saat ikut perang sama Nabi. Protes dia sama Nabi. Bapak saya itu meninggal, wafat ketika ikut perang bersama Nabi. Sementara saya tidak memiliki baju baru seperti yang lain. Karena itu Nabi langsung memeluknya dan kamu tidak usah khawatir, kamu sekarang menjadi anakku kan, kata Nabi begitu. Gimana cerita? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah yang kemudian diambil katakan anak angkat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, dari peristiwa itu kemudian Kanjeng Nabi merangkul dia, apakah kamu kurang sempurna kalau sekarang aku menjadi bapak kamu, Dewi Fatimah menjadi saudaramu. Kemudian dia mengatakan kebahagiaan kepada Zaid bin Harisah yang yang tidak punya ayah karena ayahnya wafat dalam keadaan menjadi syuhada perang fi sabilillah. Ya, pengalaman ini menunjukkan bahwa antara menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan segenap kebahagiaan, zaman Nabi pun sudah ada contoh agar kita berbagi. Mari masih ada waktu sebelum Idul Fitri. Mari kita mempersiapkan berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Baik itu secara langsung melalui berbagai kegiatan maupun khusus melalui berbagi pakaian, makanan, uang kepada terutama yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatian para pemirsa dan terima kasih Kiai Abdul Salam. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV